kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz-ustadz, serta hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang selalu memperhatikan kita sebagai hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lepas satu detik pun perhatiannya kepada kita. Karena itulah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini, kemarin, dan akan datang, selama usia masih dikandung badan, maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Karena semua yang diberikannya kepada kita ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan roh yang ada di badan ini adalah untuk bagaimana menikmati dunia ini. Tapi selama roh masih dikandung badan, maka kita bisa menikmati harta kita. Kita bisa menikmati rumah kita. Kita masih bisa menikmati makanan kita. Kita masih menikmati daripada mobil kita. Itu sejak dan selama roh masih dikandung badan. Maka kita bisa menikmati dunia. Tetapi amalan-amalan kita sholat, kita puasa, kita berzakat, kita bersedekah, itu bisa dinikmati oleh roh setelah ia berpisah daripada badan. Nah, ini kebalikan. Jadi amalan kita ini yang kita duduk bersamaan, nah, berzikir bersamaan, ba'diyah maghrib, kadang kita tambah dengan sholat awabin, maka itu akan bisa dinikmati pada saat roh sudah berpisah daripada badan. Nah, jadi kalau dunia kita nikmati sejak roh masih ada di badan, tapi amalan kita akan bisa kita nikmati setelah roh berpisah dari badan. Makanya orang tidak bisa berkata, kenapa sembahyang? Kenapa mengaji? Duduk cucungkong aja. Makanan kada dapat, kelaparan kadang-kadang kan gitu. Nah, orang memikirkan secara fisik seperti itu. Tapi mereka tidak tahu hakikat daripada ibadah yang kita lakukan adalah untuk menyelamatkan roh kita nanti saat ia berpisah daripada badan. Kan kada ada orang lo kok selamanya hidup di dunia ini. Tidak ada. Tidak ada orang yang selamanya hidup di dunia ini tanpa ada peristiwa atau kejadian yang dialaminya. Pasti ada. Makanya Rasulullah SAW sendiri pun beliau juga wafat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang dikatakan begitu hebatnya Umar, meninggal dunia juga. Apalagi kita nih, nah halo-halos, kuros-kuros, panggaringan, nah sempat gering. Apalagi cuaca tembilahan kan kadang-kadang berubah-ubah, sempat gering. Jadi tidak bisa. Makanya jadikan dan carilah daripada kenikmatan roh itu sejak kita berada di dunia, nanti saat ia berpisah daripada, maka roh kita akan tetap mengalami kenikmatan. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatu yaqumu na yaumal qiyamah ala kusbanil mis la yahuluhumul jihad wa la yahzanuhumul faza' al akbaru rajulun amma qauman wa hum lahu radun. Ada salah
3 kelompok ya. Yaqumu yaumal qiyamah, 3 kelompok ini pada hari kiamat mereka qiyam berdiri alal kusban, di atas bukit kasturi, Mills, kusban mis. Jadi mereka berdiri di atas bukit mis. Mereka tidak akan merasa risau terhadap hisab dan tidak merasa sedih dengan adanya kengerian yang dahsyat. Jadi pada kiamat itu kalau kita dengar kabar dari Rasulullah SAW di mana bumi diguncangkan. Bila bumi diguncangkan, seluruh isinya berantakan. Jadi hancur semuanya. Jadi seluruh bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nama kiamat. Kalau sekarang ini kita hanya mengalami kiamat kecil saja. Kiamat sughra saja. Apa kiamat kecil kita? Di mana banjir atau kiamat halus tuh. Jadi hati-hati aja, banyu ini Bapak Ibu bujurai nyaman, dingin, tapi membahayakan. Hati-hati kuat-kuatnya aspal di tembilahan hancur karena banyu. Jadi jangan main-main on banyu. Pernah dulu ada orang saya pernah nonton film kalau tidak salah. Itu orang itu dia ingin menyiksa seseorang, letaknya di satu tempat, kayak kolam. Dia cuma menyiramkan air setetes-setetes di kepalanya. Setetes sendiri. Amun kita hitung setetes kan sakit loh kok. Setetes sendiri. Tes. Tapi balawasan. Sehingga kepalanya ini bolong wah. Hanya tetesan banyu tadi. Tajam ternyata banyu itu. Nah, karena itulah rahmatullah taala, maka ada orang yang pada saat kiamat terjadi, orang ngeri dengan adanya kiamat, bahkan orang mengatakan, "Amun ningkat aku dosa sampai kiamat hidup di dunia ini." Kan ngeri kita menghadapi kiamat ini. Maka ada 3 golongan ini, 3 orang ini, 3 golongan ini pada hari kiamat yang mengerikan itu, mereka akan berdiri di bukit kasturi. Mereka tidak akan merasa risau terhadap ngerinya hisab dan tidak merasa sedih dengan adanya dahsyatnya kiamat tersebut. Wala yahzanuhumul faza al-akbaru rajul amma qauman wa hum lahu radun. Yaitu orang-orang yang mana menjadi imam bagi kaumnya. Jadi yang pertama, siapa mereka itu? Di antaranya adalah seorang imam yang kaumnya mereka senang dengannya. Jadi imam itu disenangi orang. Kadang-kadang imam banyak aja, tapi kadang-kadang dibenci orang. Ulun kadang-kadang paling takutan jadi imam. Takutan orang sarek. Jadi di masjid ulun tuh Ta'limul Huda tuh ulun ketua masjid, tapi ulun suruh cari imam lain. Imam lain yang jadi imam. Ulun marah jadi makmum saja. Jadi kenapa? Karena khawatir kita kadang-kadang kita bacaan kita khilaf, kadang-kadang bacaan kita salah. Ya. Ahmad bin Dinar itu adalah seorang sahabat Nabi yang di zaman tabi'in, beliau paling takut jadi imam. Ada juga seperti itu. Tapi imam yang dia itu disenangi oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah dan tidak akan merasa takut dia dan berada di bukit-bukit kasturi. Ini pertama imam yang adil, imam yang disenangi oleh orang. Yang kedua adalah seorang muazin yang sholat 5 waktunya hanya karena mengharap ridha Allah. Nah, kedua muazin, Pak. Ini kita ini mungkin kalau ibu-ibu lah tidak tergolong ini Bapak Ibu ya. Ini ibu-ibu tidak tergolong ini. Ini bapak-bapak biasanya. 2 muazin yang sholat 5 waktu dan hanya karena mengharap ridha Allah. Yang ketiga adalah seorang yang taat kepada Tuhannya atau kepada majikannya. Jadi yang ketiga ini bisa diikuti. Seorang yang taat kepada majikannya. Siapa majikan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu majikan kita. Apapun yang kita lakukan, Pak, itu pemberian Allah. Apapun yang terjadi pada kita, itu kehendak Allah. Karena dia majikan kita. Maka selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamati ala kusbanil mis, akan ditempatkan mereka di bukit-bukit mis, di bukit-bukit daripada kasturi.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Abu Hurairah radhiyallahu an la yahillu li muslim ayyan zura fi baiti muslim illa bi iznih. Tidak dihalalkan seorang muslim melihat ke dalam rumah seorang muslim yang lain kecuali minta izin. Nah, ini yang kedua tentang penempatan kita adab. Jadi adab kita itu berkunjung ke rumah orang. Jadi tidak dihalalkan seorang muslim itu ayyan zura fi baiti muslim, melihat kepada rumah seorang muslim kecuali dia minta izin dulu. Kita kadang hanya ngatuk pintu, "Assalamualaikum," udah ke dapur. Sampai ke dapur sudah. "Assalamualaikum," orangnya ya ke dapur deh orangnya. Belum orangnya kan ada di rumah datang sampai ke dapur dia melihat. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihalalkan. Makanya salam itu 3 kali. Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Maka adabnya kalau kita salam ngetuk pintu tidak ada jawaban, maka kita berhusnuzon, berprasangka baik. Jangan berprasangka buruk. Assalamualaikum 2 kali. Oh, mungkin orang lagi sembahyang. Nah, itu prasangka baik. Ini kada 2 kali sudah aku ngatok rumahnya kan dibukanya aja takut amat aku nerima hutang. Takutan buat nerima hutang. Ini seria apa orang tuh berhutang kadang-kadang takutan mana berat kita. Nah, sunnahnya begitu. Sampai 3 kali mengetuk pintu, assalamualaikum tidak ada jawaban, maka kita anggap orangnya tidak ada di rumah atau orangnya sedang istirahat atau orangnya sedang ibadah, maka kita boleh pergi. Nah, itu adab daripada kita berkunjung ke rumah saudara kita. Apabila ia tidak melihat atau tidak ada izin untuk masuk ke rumah seseorang itu dan tidak ada izin dari tuan rumahnya, berarti kata Rasulullah ia telah merusak janji. Merusak janji. Nah, ini kita Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang hendaknya hidup kita ini terus bersih di mata Allah. Terus bersih di mata Allah. Karena kita ini seperti piring. Piring itu kalau saat dia bersih piring ini tadi. Lalu kemudian dipinjamlah oleh ulun minjam sama Pak RT. Pak RT pinjam piring nah. Agan apa Ustaz? Agan aruhan. Oh iyalah, pinjamkan lah piring salusen. Awak di rumah hendak menerima tamu di kenduri. Pada saat telah menerima piring, maka ulun piring tersebut ternyata aruhan kada jadi. Tidak jadi, kendurian tidak jadi. Kawan-kawan kada jadi datang karena ada halangan. Lalu besok saya kembalikan piring itu. Maaf RT, kada jadi piringnya nih. Kenapa? Orangnya kada di tangan. Kada jadi acaranya, ulun bulikakan lagi. Kira-kira yang jadi pertanyaan kita, piring itu dibuangkah dimasukkan ke lemari? Kemana Bu? Masukkan ke lemari lagi kah? Dibuang kah? Masuk lemari lagi. Kenapa? Karena bersih masih Pak. Masih bersih. Nah, yang kedua, ulun pinjam piring lagi. Lantas kemudian dipinjami oleh Pak RT, dipakailah untuk acara kenduri. Lalu kemudian ulun sadar ini piring, get Pak RT ini piring. Maka ulun cuci piring itu. Besok ulun kembalikan lagi. Maka Bu RT melihat piring tadi bersih masih, oh jadi Pak Ustadz acaranya jadi Bu Oh alhamdulillah ini piringnya, oh ini piringnya sudah bersih. Piring bersih tadi tetap akan dimasukkan lagi ke lemari. Yang ketiga, pinjam piring. Lalu piring itu ulun pakai agen kenduri. Karena kepanatan malam kada dibasuh. Kada dibasuh piring tadi. Sudah kada dibasuh, kucing bakal lahi. Tikus mengajar tikus karena tikus mencari-cari bekas lauk. Kan kayak itu. Akhirnya pecahlah piring tadi itu. Dan setelah pecah piring itu, besoknya ulun datang kepada Bu RT minta maaf, nah piringnya pecahan. Kenapa bisa pecah Ustaz? Tadi malam kucing menyasahi tikus. Kenapa sampai menyasahi tikus? Karena kada ulun basuh. Apa Pak RT lakukan di piring tersebut? Piring tersebut Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam tong sampah. Abadan. Nah ini kita khawatirnya di situ. Jadi kita ini dilahirkan ke dunia. Ada orang yang lahir ke dunia belum suah berbuat dosa meninggal. Bayi.
Kan ada bayi itu meninggal dunia lalu waktu halus lahir meninggal. Belum apa-apanya lagi halus meninggal. Kan gitu. Kan meninggalnya macam-macam orang Allah Subhanahu wa taala cara mencabut nyawanya. Ada yang kekanakan, halus, buka keluar, dicium mobil, dicium mobil. Kita meninggal, talanggar. Kadang-kadang kayak itu. Jadi kita pada saat bersih seperti ini, langsung masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada ada berdosa, langsung ke surga. Ada orang lahir ke dunia, kemudian dia pakai ke badannya ini, kadang-kadang berbuat dosa, berbuat maksiat. Dia sadar bahwa tubuh ini bukan miliknya, mata ini bukan milik kita, telinga ini bukan punya kita, hati kita ini bukan punya kita. Sadar kita, maka kita istighfar. Kita minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku minta ampun, dosaku banyak banget. Ya Allah, ini diriku ini Saiful Anwar nah. Tiap hari ini kada suah kadang kada berdosa. Yang dipandang kadang-kadang HP kada karuan, yang didengar panggilan orang kada karuan. Ini dosa banyak kita. Maka kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau sudah minta ampun, bersih ta'zimun nafsin, bersih ianya dari diri kita, maka pada saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada Bu RT tadi. Bu RT senang, piringnya sudah bersih. Apa yang terjadi? Dimasukkan juga ke dalam surga. Tapi pada saat yang ketiga, piring dipinjam, tidak ada pembersihan sama kita, tidak sempat membersihkan lagi karena kulir. Oh, ngejar dunia terus berketerusan. Merasa bahwa nikmat dunia ini berkepanjangan yang akan dinikmatinya, dia lupa bahwa dirinya ini akan terjadinya pergeseran roh keluar daripada tubuh, maka di saat itu dia lalai. Kita ini kan maaf Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, setan itu, jin, iblis itu, dia menggoda kita, tidak menyuruh untuk tidak sholat, tidak. Tapi dia menyuruh mengundurkan sholat. Ini tugas iblis. Pintarnya, hebat bang, profesor juga, apalagi di Makkah. Di Makkah tuh jinnya, jin profesor sunyahan. Namun di tampilannya masih yang, bayangkan Abu Jahal. Yang kata goda oleh setan di Makkah tuh. Hebatnya. Nabi ada situ, hingkat orang hendak merusak Nabi. Jinnya, setannya kuat-kuat di sana. Nah, tugasnya apa? Untuk meniupkan bisikan menundaan. Kita lihat di saat hari ini hendak sembahyang zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan belum lagi hanyar azan. Hanyar azan. Belum lagi orang komat, nunggu komat aja hanyar ke masjid. Wih juga nih, panat-panat aku sembahyang di masjid duduk-duduk, cungkong-cungkong. Akhirnya menunda sampai ke komat. Komat kita lah pergilah ke masjid sembahyang. Besok setannya menggoda tidak lagi sampai komat. Dia saja ke setan ya. Belum lagi orang rakaat pertama. Kan gitu. Belum rakaat pertama kada apa-apa. Masbuk tuh biasa. Masbuk tuh. Tinggal serakaat, 2 rakaat biasa. Nah itu setan tuh Pak. Diundur lagi, akhirnya kita terundurlah. Orang hendak salam aja datang. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu, hendak sembahyang saking hendak ancapnya buka. Mengejar orang rakaat pertama tuh, kucing-kucing buka. Orangnya, waladhdallin, amin. Awahnya di rumah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya hendak, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Buka, majiceng dari rumah. Tapih, kada terpasang, bihimat pasang tapih di jalan. Balik pulang tapi wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum lakum dinukum waliyadin. Aku harus dapat rukuk bersama imam. Kan kayak itu. Mencicing buka napas kayak itu untuk kita. Itu setan itu kan ngukurnya begitu dia. Dia ukurnya seperti itu. Karena mengundur-undur. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat zuhur itu apa kata setan? Ada papa kada sembahyang zuhur hari ini. Esok masih ada zuhur. Ya lah Pak. Kan kayak itu setan itu mengundur Pak. Tidak apa-apa kau kada sembahyang zuhur nih. Nanti zuhur besok ada zuhur lagi. Kan masih bisa kau sembahyang besok. Jual nih. Mumpung masih anom. Ya itu. Kan gitu. Undur. Terus akhirnya kita mengatakan, oh
umur belum juga lagi 50 tahun. Kan gitu tuh. Masih masih panjang perjalanan, kaina aja sembayang aja setan. Kaina aja sembayang aja iblis. Kaina aja 4 pengaji sudah umur tua-tua. Terakhir sudah umur kita 60, 70 tahun sudah tua, apa aja orang Tuhannya? Yang nyaman tuh ibadah aja waktu anom. Ya. Yang nyaman tuh sembahyang waktu muda. Yang nyaman umroh tuh waktu masih sehat. Dulu kita masih muda nggak bakal hendak. Kan gitu. Waktu muda orang mengatakan kaina aja sudah tua. Orang tua mengatakan nyaman beribadah tuh waktu anom. Yang bujur ya mana? Pintarnya setan tuh. Orang tua kayak dulu pakai itu aku nih hendak beribadah kain aja sudah tua aja betul. Udah gelitiran aja. Masya Allah. Nauzubillah. Ini yang kita takutkan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwal lastahamu alaihima wala ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilaih walau ya'lamuna ma fi syuhudil aqamah was-subhi la atauhuma walau habwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nas, seandainya orang-orang itu tahu, ya, seandainya kita ini tahu nih, keutamaan daripada azan, dan kemudian as-saffil awal dan saf pertama. Nih, kalau seandainya orang itu tahu, kata Rasulullah, keutamaan itu kelebihan. Kelebihan itu adalah sesuatu yang diutamakan. Namun kita ditembelani yang paling utama kita adalah jadi bupati. Nah, itu utama. Jadi ada keutamaan yang diincar oleh orang. Maka keutamaan daripada orang yang mengetahui daripada azan dan shaf pertama itu, niscaya kata Rasulullah SAW, walau ya'lamuna fit tahjid, mereka akan mengundi keduanya itu. Seandainya mereka mengetahui keutamaan terdapat pada orang yang tentang bagaimana shaf keutamaan pertama itu, mereka akan mengundi. Ayo kita berundi siapa di shaf pertama. Karena pahalanya shaf pertama sama shaf kedua. Kalau ibu-ibu ada dua pendapat. Ada yang pendapat di shaf pertama itu pas di belakang laki-laki. Ada yang mengatakan pendapat kedua shaf perempuan itu yang utama adalah yang paling belakang sekali. Nah, jadi ada dua pendapat. Amun ulun mungkin melihat hadis ini yang di shaf pas shaf pertama belakang laki-laki. Nah, itu yang dikatakan shaf pertama bagi perempuan. Nah, jadi di shaf pertama ini kata Rasulullah, kalau seandainya mereka tahu keutamaannya, mereka berebut hendak shaf pertama. Kita kada kebalik. Shaf pertama tunjuk-tunjulan. Silakan. Kau aja. Hakun di shaf belakang. Kan lucu kita nih. Tahu, katanya dia suruh orang imam. Kan gitu, imamnya sudah ada. Kadang-kadang hendak ke shaf pertama tuh begitu tunjulan. Menyuruh orang lain. Amun ulun duluan. Kenapa rugi kita? Karena shaf pertama itu beda dengan shaf kedua. Beda dengan shaf ketiga. Pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka tahu, kata Rasulullah, mereka akan berundi. Sahabat-sahabat dulu begitu. Beundinya. Kita waktu di, mungkin Bapak Ibu yang pernah umrah, itu shaf pertama berebut, Pak. Jadi ulun kemarin umrah Desember, itu ulun dapat shaf pertama di sholat subuh. Jadi sholat subuh tuh Pak, pas di shaf pertama tuh orang langsung bergandengan tangan Pak Ana. Ikutan orang sebelah sini, orang Pakistan, orang macam-macam, itu berikutan tangan. Jangan sampai orang lagi masuk ke dalam shaf pertamanya. Kayak itu mahalnya shaf pertama di Makkah itu. Nah, pokoknya betul-betul Bang. Hakun mengeluarkan keringat, mesesarikan, pokoknya di shaf pertama. Ada mau lapas. Barabut, pokoknya sudah di shaf pertama tuh jangan buka lagi. Membuka ambil orang makajut. Nah, kenapa di depan kita langsung Ka'bah? Langsung Ka'bah. Walau ya'lamuna fit tahjid lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna fi syuhud
al-atamah was-subhi la atauhuma walau habbaina. Lalu kemudian seandainya mereka itu mengetahui keutamaan yang terdapat pada datang lebih dulu dalam sholat itu. Nah, datang lebih dulu pulang. Kalau tadi keutamaan daripada sholat pertama. Lalu kedua, seandainya mereka itu mengetahui keutamaan yang terdapat orang yang datang lebih dulu, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk berduluan datang ke masjid. Kita pernah dengar hadis orang yang sembahyang Jumat, pertama datang itu bagaikan mendapatkan seekor onta. Kepala. Yang kedua bagaikan seekor lembu. Yang ketiga bagaikan seekor ayam. Yang ketiga kambing. Keempat ayam. Yang kelima seperti telur. Kan kayak itu. Yang kalian datang ke masjid karena sudah depan. Karena sudah datang ya Pak. Nah, jadi orang takut mendapat telur, maka berebut orang datang duluan. Nah, untuk sholat berjamaah. Nah, itulah tapi setannya tadi pintar. Kata setan kaina haja dulu, kaina haja dulu, kaina haja dulu. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam sholat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi keduanya tersebut walaupun harus merangkak. Merangkak itu kan tidak berjalan lagi. Saking istilahnya panat nih. Saking garing banyak. Merangkak berarti aku ke masjid sembahyang isya. Merangkak berarti aku sholat isya di masjid. Kalau mereka mengetahui fadilah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena salat isya ini Pak, kita ini menunggu waktu salat, bahwa itu i'tikafil masjid sunnatullahi ta'ala, menunggu waktu salat untuk isya, maka isya itu adalah salat kita sudah seperempat malam. Nanti salat subuh lagi berjamaah kita seperempat. Artinya satu malam suntuk kita dilakukan dinilai ibadah di hadapan Allah. Nah, ini pentingnya. Maka mudah-mudahan kita istiqomah. Cuman nanti di yaumil qiyamah, di kiamah nanti, orang-orang Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan masjid-masjid yang ada di dunia. Masjid Raudatul Jannah ini akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah. Raudatul Muslimin. Raudatul protes ibu-ibu. Lain masjid kami itu Raudatul Jannah tuh udah subrantas. Nah, sini Raudatul Muslimin. Nah, masjid ini nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan. Masjid-masjid itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beserta siapa? Beserta penghuni-penghuninya di saat dia nanti akan menyelamatkan di jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi kendaraan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita kaji, kita lihat Allah sudah menampakkan. Menampakkan siapa yang ada di masjid itu. Coba lihat kita nih. Kira-kira subuhnya ini juga ke orangnya. Ini juga ke orangnya. Zuhur Bang, ini juga asar, ini juga maghrib, ini juga isya, ini juga orangnya. Jadi orang lain kada. Kan hebatnya Allah menunjukkan tanda-tanda orang yang akan dibangkitkan bersama masjidnya di yaumil qiyamah. Kan, ya kan? Makanya julun, aduh wahai rugi banget amun kita tuh kada ke masjid kita. Kenapa? Karena itu tanda yang sudah dibuat oleh Allah, sinyal yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kada hendak. Lihat yang sembahyang ini ke orangnya, padahal banyaknya diterima sini orang. Lorong sini. Banyak loh ke orangnya. Ya, panuh kan gitu. Tapi orangnya ngintu aja. Masya Allah. Jadi kalau seandainya kita sadar, mudah-mudahan kita istiqomah saja, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita tempat untuk mendapatkan ridha Allah, keselamatan di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Khamsatu laisa lahum salatul mar'ah as-sahitah ala zawjiha wal abdul abiq min sayyidi hatta yarji'a wal musari al mulladhi la yukallimu akhahu fawqa salasah ayyam wa mudmin al khamsi wa imam qaumi yusalli bihim wa hum lahu karihun. Ada kata Rasulullah SAW, khamsah, laisa lahum. Ada 5 orang, 5 golongan manusia. Salatul mar'ah, yang salatnya itu tidak diterima. Tidak diterima. As-saqitatu ala zaujiha.
Yang pertama, 5 golongan manusia yang tidak diterima sholatnya itu istri yang marah pada suaminya. Nah, iya deh. Hati-hati Bu ah. Bila kada sawat mesarek on laki kada diterima sembahyang. Selama dia marah, maka selama itu kata Rasulullah sembahyangnya tidak diterima. Tapi tidak ada asbab. Marah tanpa asbab. Kadang-kadang kita kan marah, ibu-ibu kan ada asbabnya. Asbabnya kenapa? Bisa jadi marahnya asbab sesuatu. Wajar, Umar bin Khattab pernah dimarahi istrinya. Seorang sahabat keluar dari rumahnya ingin bertemu dengan Umar bin Khattab sebagai khalifah waktu itu. Pergi laki-laki ini ke rumah Umar bin Khattab. Pada saat sampai di rumah bin Khattab, dia dengar Umar bin Khattab disariki oleh bininya. Terdiam sahabat ini di luar menunggu, lalu kemudian Umar bin Khattab keluar dari rumah. Karena bertengkar on bini tadi, keluar Umar bin Khattab. Lalu sahabat tadi bertemu. Kata sahabat, "Assalamualaikum ya Amir." Waalaikumsalam. "Wahai Amirul Mukminin, ulun ini ingin berjumpa dengan pian." "Untuk apa?" "Ulun ingin mengisahkan tentang keadaan rumah tangga ulun." "Emangnya kenapa?" "Ulun bertengkar sama istri. Istri itu marah-marah sama ulun. Ulun ingin mengadukan kira-kira bagaimana sikapku terhadap istri itu. Sampai aku di rumahmu, aku dengar engkau dimarahi juga." Jadi sama. Jadi kira-kira gimana wahai Amir? Lalu Umar bin Khattab berkata, "Wahai saudaraku, sungguh rumah tangga itu adalah sesuatu wadah tempat orang untuk mendapatkan ridho Allah. Rumah tangga. Kalau seandainya istri kita itu marah, mungkin ada sebab, kadang bulik lambat, kadang apa yang dimintanya kada dicarikan, kadang-kadang begitu. Maka walaupun dia marah, maafkan dia. Kalau dia marah, pergi hindari dia di saat dia marah. Kan gitu. Untuk apa? Agar dia tenang dalam keadaan sendirinya, karena dia adalah wanita yang menjaga harta kita, yang menjaga anak-anak kita. Nah, begitu kata Umar bin Khattab, mengalah awan bini. Nah, makanya istri itu Bapak Ibu, kalau dia marah tanpa sebab pada suaminya, kan banyak tuh yang sarek-sarek tanpa sebab, maka termasuk orang yang sholatnya tidak diterima Allah. Yang kedua yaitu seorang hamba yang lari daripada majikannya. Hamba yang lari daripada majikannya, kalau sekarang insya Allah kita tidak ada hamba sahaya. Yang ketiga adalah orang yang membaikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Nah, dia tidak menegur, tidak mau berbicara pada saudaranya lebih daripada 3 hari. Nah, ini banyak. Ini banyak sekali. Aduh, Jadi sembahyang tunggang tunggit kada diterima Allah gara-gara ada menegur kawan. Kenapa? Ini masalah hati. Ya Pak Ibu ya. Masalah hati. Ngalih masalah hati ini Pak. Hati karas. Wa idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu wa hiya qalbu. Hati kita ini terbuat daripada daging. Lemah hanya. Tapi dia bisa keras seperti batu. Itu hati. Maaf. Kalau pilkada, ya itu pilkada leh. Sudah lo berlanjut. Pilkada tersebut, maaf nih, ulun tadi ceramah ke daerah Suhada. Jadi misi di sana tadi. Jadi dia cerita, kita nijah kayaknya Riau nih kalah Prabowo. Ini cerita aja nih. Kalah Prabowo, manang Anies. Itu ulun yakin ya, Riau ini kada diperhatikan Prabowo. Kayak itu loh kok. Itu dikhawatirkan. Kenapa? Karena tuh Riau tuh aku kalah tuh. Yang manang Anies. Sudah minta bantuan on Anies saja kan kayak itu. Kadang-kadang orang. Maaf. Ulun pernah menemui daerah lain ada bupati Pak. Dia sudah terpilih jadi bupati Pak. Pada saat dia ingin membangun jalan itu sudah ada proyeknya Pak. Sudah ada anggarannya. Sudah tinggal bangun. Pasnya nak bangun ke jalan itu apa dipadatkan oleh timnya. Pak.
ini Pak, yang menang Pak dulu Haris. Oh Haris, oh ya pindahkan, pindahkan, pindahkan ya, pindahkan ya Pak. Oh gara-gara sakit hati itu. Sudah tinggal tinggal ukur, sudah diukur, sudah tinggal anaknya tinggal dibangun lagi jalan tuh. Pindah Pak. Pak, ngerinya orang sakit hati itu. Hati Bang. Jadi orang merasa berkuasa, merasa hebat, tapi insya Allah. Kalau Rasulullah SAW kan tidak. Makin disambeti orang, makin Rasulullah SAW memperbaiki orang itu. Makin dihinakan, makin disayangi. Rasulullah pernah diterima oleh orang kafir hutang. Jadi Rasulullah pernah hutang kuda, Pak. Hutang kuda waktu perang, hutang sama orang kafir. Orang kafir ini menghutangi. Pada saat hendak belum dibayar, orang itu datang tiap hari, padahal belum jatuh tempo bayar hutang itu didatangi terus Nabi. Ya Rasul, ya Muhammad, bayarkan hutang kudamu. Mana kuda yang kau pinjam kemarin? Kudanya waktu dipinjam kurus-kurus. Kudanya sudah mati karena dia ada keadaan perang. Maka tiap hari ditagihnya. Masya Allah. Bapak habis. Insya Allah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurangnya kita sambung insya Allah di lain waktu dan kesempatan. Benar semata-mata dari Allah, kekhilafan karena ketaifan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Amin amin rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.